Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @cerita_arwah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Akibat Menebang Pohon di Sekolah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Di tahun 2010, Tristia atau akrab dipanggil Tia pernah mengalami sebuah kejadian horor yang tidak pernah ia lupakan seumur hidupnya saat ia masih berseragam putih abu-abu. Kejadiannya kala itu berhubungan erat dengan penebangan pohon yang berada di halaman sekolah oleh pihak pengelola yayasan agar memperluas gedung wilayah yang diperuntukkan untuk membangun laboratorium kimia. Lalu kejadian-kejadian horor apa saja yang pernah Tia alami saat itu? Nah, seperti biasa, kita langsung mulai saja masuk ke dalam ceritanya. Tristia Aulia Putri atau biasa dipanggil Tia adalah anak kelas 1 SMA yang bersekolah di SMA swasta daerah Riau. Menurut Tia, di tahun 2010, sekolah-sekolah di daerah pinggiran Riau masih belum sebanyak saat ini. Adapun sekolah menengah atas, tapi dari segi kurikulum pelajaran dan fasilitas sekolah serta tenaga pendidiknya dianggap kurang berkompeten. Tia dan beberapa temannya harus terpaksa mencari sekolah SMA dengan akreditasi bagus, walaupun jarak antara rumah sampai sekolahnya ini lumayan jauh, yaitu berjarak kurang lebih 7 km. Tia pun memantapkan pilihannya untuk sekolah di SMA Kenari karena dari beberapa segi aspek sudah jauh diunggulkan daripada sekolah-sekolah yang ada di dekat rumahnya. Ternyata sekolah pilihan Tia tersebut memanglah sekolah favorit pilihan di daerah pinggiran Riau. Sehingga saat memasuki tahun ajaran baru, beberapa ruang laboratorium praktek kimia dan juga laboratorium praktek fisika sampai dijadikan sebuah kelas dadakan untuk siswa kelas 1 SMA. Seiring berjalannya waktu karena untuk pemanfaatan ruangan sekolah, pihak yayasan pengelola SMA tersebut memutuskan untuk menjadikan satu lahan yang sebelumnya dipakai untuk taman hijau sekolah sebagai kelas baru. Secara otomatis, ada satu pohon besar yang ditebang di sana. Dan secara kebetulan, letak posisi dari pohon tersebut atau taman hijau atau halaman sekolah bersebelahan dengan ruang laboratorium fisika yang mana adalah kelas dari Tia. Begitu pembongkaran taman hijau serta penebangan pohon dilakukan saat di pagi hari, Tia yang duduk di bangku paling belakang samping kaca jendela yang menghadap ke arah taman hijau, sesekali matanya melihat aktivitas pembongkaran tersebut. Bagi Tia, lebih menarik melihat aktivitas penebangan dan pembongkaran lahan daripada memperhatikan Ibu Guru Ratna yang sedang mengajarkan pelajaran sosiologi kala itu. Tia terus memperhatikan para pekerja yang menebang pohon tua besar itu. Sampai pada akhirnya, mata Tia terfokus dengan seorang siswi SMA yang berpakaian rapi, sedang duduk di dekat pohon sambil menutupi wajahnya. Tia bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana bisa? Kok ada seorang siswi SMA yang bebas duduk-duduk di taman hijau saat jam pelajaran? Lagi pula anehnya, para pekerja serta guru yang memantau saat pengerjaan pembongkaran halaman sekolah acuh dengan keberadaan siswi itu. Mata Tia terus memperhatikan siswi tersebut. Terlihat dengan jelas siswi itu berkulit putih kekuningan dengan rambut panjang bergelombang diikat sepunggung. Awalnya Tia yang asik memperhatikan aktivitas penebangan pohon dari kaca jendela kelasnya malah menjadi terfokus memperhatikan siswi SMA misterius itu. Tia bertanya-tanya dalam hati, apakah mungkin siswi itu sedang dihukum dikeluarkan dari kelas
Ataukah mungkin, sudahlah, bukan urusanku juga, gumam Tia dalam hati. Semakin Tia memperhatikan siswi itu yang sedang menutupi wajahnya, ternyata Tia menyadari jika siswi itu sedang menangis. Nampak terlihat dari gestur tubuhnya yang menutupi wajahnya, namun sesekali menyeka air mata sambil tubuhnya agak sedikit bergetar. Tia seolah terhipnotis terus-menerus memperhatikan siswi itu. Sampai pada akhirnya, siswi yang sedari tadi menutupi wajahnya secara tiba-tiba melihat tajam ke arah Tia. Saat beradu pandang, Tia langsung merasa kikuk dan sesekali membuang pandangannya ke arah lain. Begitu Tia melihat lagi ke arah siswi misterius itu, nyatanya dia sudah menghilang. Tia lalu mengambil kesimpulan dari pertanyaan yang ada di benaknya tadi. Mungkin saja siswi tersebut sedang mengalami hukuman. Berlanjut di waktu jam istirahat, Tia, Novi dan Eci memutuskan untuk makan di dalam kelas saja karena memang mereka sudah dibawakan bekal oleh orang tua masing-masing. Tia kemudian membuka percakapan kepada Novi serta Eci tentang apa yang dilihatnya saat jam pelajaran Ibu Ratna tadi. Masa sih? Aku juga sempat lihat ke arah luar jendela kok, tapi nggak ada siswa yang kamu lihat itu, jawab Novi. Kalau aku sih emang nggak lihat keluar jendela karena fokus memperhatikan Ibu Ratna lagi jelasin, timpal Eci. Tia terus bersikuku meyakinkan dua orang sahabatnya itu jika memang ia melihat seorang siswi yang sedang menangis. Dan lalu kemudian Tia melihat kini siswi yang sedang dibicarakannya sedang berdiri menatap tajam ke arah Tia dari pintu ruang kelasnya. Loh Eci, Novi, itu orangnya, sambil berbisik kepada dua sahabatnya itu serta menunjuk jari ke arah pintu ruang kelas. Begitu mereka bertiga kompak melihat ke arah pintu, siswi misterius itu tidak ada. Loh, gak ada siapa-siapa Tia, kamu ini ngigo kali, jawab Eci yang disertai anggukan oleh Novi. Tadi itu aku jelas banget, dia berdiri di depan pintu loh. Pas aku noleh sambil bisik-bisik ke kalian, masa dia udah gak ada? Kok cepet banget perginya? Ucap Tia. Udah, kita bahas topik lain aja deh, jawab Eci menutup pembicaraan tentang siswi misterius tersebut. Menjelang mendekati jam bel istirahat berakhir, Tia meminta dua temannya ikut mengantarnya ke toilet. Namun saat itu, baik Eci serta Novi sedang tidak ingin ke toilet. Ya udah deh, kalau kalian gak mau. Aku bisa kok sendiri juga ke toilet, ucap Tia agak ketus sambil beranjak pergi ke toilet. Jarak dari kelas Tia menuju ke toilet ini lumayan agak jauh karena memang letak kelas Tia yang di paling ujung. Tia harus melewati lorong demi lorong untuk bisa sampai ke toilet. Tia lalu segera masuk ke dalam bilik kamar mandi dan dari luar terdengar suara perempuan yang memanggil namanya. Tristia. Suara itu sekilas Tia dengar dan ia menjawab dari dalam kamar mandi. Iya, siapa itu? Tia tidak mendengar jawaban apa-apa. Sampai pada akhirnya ia keluar dari bilik kamar mandi. Namun saat Tia ingin berbalik ke kelasnya, Tia merasa tengkuknya tiba-tiba dingin dan kepalanya luar biasa sakit. Tia mempercepat langkahnya melewati lorong demi lorong. Tapi aneh, begitu Tia keluar dari kamar mandi, sekolahnya menjadi benar-benar sunyi dan seolah tidak ada siapapun. Tia heran sekaligus panik, manakala kini hanya dirinya saja yang ada di dalam gedung sekolah itu. Mana mungkin dalam waktu hitungan menit, seluruh sekolah yang ramai itu bisa tiba-tiba kosong. Tia dengan sekuat tenaga berlari ke ruang kelasnya yang letaknya paling ujung. Tapi langkah Tia terhenti saat melewati salah satu lorong sekolah yang di sana sudah berdiri sesosok siswi misterius itu. Sosok itu dia mematung, namun kini wajahnya benar-benar putih pucat seperti mayat dan dipenuhi belatung dari ujung rambut. Kaki Tia seketika lemas, mulutnya sudah tidak lagi bisa berteriak ataupun berkata-kata. Tubuhnya bergetar hebat. Jangan ganggu rumahku, jangan usik rumahku,
atau kalian semua akan menerima balasannya, ucapnya sambil mendekati Tia dan mencekik leher Tia. Dalam kepasrahan, Tia hanya bisa mengumandangkan doa sampai akhirnya perlahan Tia mulai tersadar. Ya Allah Tia, bangun, sadar Tia, istighfar, ucap Eci, Novi dan kawan-kawan serta ibu wali kelas Ninda di ruang UKS. Tia heran menatap teman-temannya serta ibu Ninda yang mengerubunginya. Tia bahkan tidak tahu apa yang barusan menimpa dirinya. Tia lalu diberi segelas air minum dan ia mendengar beberapa temannya saling membicarakannya jika tadi Tia kesurupan. Tia dengan terbata-bata menceritakan jika ia sehabis dari kamar mandi, terasa kepalanya pusing dan semua menjadi gelap. Tia tidak mau bercerita kepada temannya jika ia habis melihat sosok menyeramkan. Baginya, percuma berbicara jujur, pasti mereka tidak akan ada yang mempercayainya. Tia, kamu kok bisa sih kesurupan di kamar mandi sambil teriak-teriak rumahku rumahku? Tanya Eci. Tia hanya menggeleng. Ia yang merasa tubuhnya masih lemas, kemudian hanya menjawab singkat. Setelah keluar dari kamar mandi, kepalaku pusing dan semuanya jadi gelap. Sehabis kejadian itu, Tia diperbolehkan gurunya untuk pulang lebih cepat. Di keesokan harinya, Tia masuk sekolah seperti biasa. Namun kini ia langsung dihampiri oleh Novi, Eci, dan beberapa teman kelas lainnya. Kamu tahu nggak Tia, selepas kamu pulang sekolah lebih awal, satu sekolah kita ini ikut kesurupan massal loh. Suasana ruang kelas Tia mendadak menjadi ramai karena menceritakan reka kejadian ulang kesurupan massal kemarin. Menurut teman-teman Tia, selepas Tia pulang lebih awal, aktivitas belajar mengajar di ruang kelas kembali seperti biasa. Namun masuk di jam setengah 10 pagi, salah seorang siswi yang bernama Ijul tiba-tiba teriak melengking dan mengikik. Tidak berselang lama, Dayani, Febina, Uswatun dan ada 7 orang siswi lainnya yang juga tiba-tiba kesurupan di dalam kelas tersebut. Bak seperti aliran listrik yang saling menyambung, kemudian ruang kelas 10.2, 10.7, bahkan sampai ruang kelas 12.3, siswinya ada yang mengalami kesurupan. Seluruh guru panik, termasuk para siswa atau siswi yang tidak kesurupan, lari tunggang langgang keluar dari kelas mereka masing-masing. Sebagian dari mereka mencoba untuk mengobati yang kesurupan dengan cara mendoa-doakan, tapi nyatanya malah mereka yang mendoakan menjadi ikut kesurupan. Peristiwa menggemparkan itu rupanya cukup membuat kewalahan pihak sekolah. Sampai pada akhirnya Pak Zahir, si kepala sekolah, keluar mencari bantuan warga sekitar untuk berusaha menyadarkan anak-anak muridnya. Beruntung salah seorang warga yang memiliki ilmu kebatinan bisa menerawang apa yang terjadi di sekolah menengah atas itu, sehingga ia langsung menemukan sumber masalahnya. Ini pasti gara-gara ada pohon yang ditebang, ucapnya. Pak Zahir terkejut karena memang ia belum berbicara apapun kepada warga itu, melainkan hanya kejadian kesurupan massal yang ada di sekolah. Dengan sigap warga yang sebut saja namanya Sony ini mendatangi sekolah yang jaraknya hanya sekitar 200 meter dari rumah dan mengajak serta beberapa warga lainnya untuk membantu para siswa-siswi yang sedang kerasukan. Begitu setibanya di sekolah, keadaan masih sama kacaunya. Siswa baik siswi berteriak-teriak histeris sambil ada beberapa yang bahkan sampai kejang-kejang dengan mata yang mendelik putih semua. Sedangkan beberapa yang lainnya menangis meraung-raung. Warga yang bernama Sony ini seperti bisa mengenali siswi pertama yang kesurupan. Ia kemudian langsung menghampiri Ijul dan membaca-bacakan doa, serta di tangan Ijul ia kepalkan sebilah keris kecil yang dibawanya dari rumah. Setelah Ijul tenang, rupanya para siswa-siswi lainnya pun ikut tenang dan satu persatu mulai sadar kembali. Karena kondisi di pagi hari itu yang dirasa tidak memungkinkan untuk meneruskan kegiatan belajar mengajar. Pak Zahir pun memerintahkan seluruh guru serta pelajar untuk pulang ke rumah masing-masing. Eci kemudian membuka rahasia kepada Tia
jika ia sempat mendengar percakapan antara warga sekitar yang berhasil menyembuhkan Ijul dan Pak Zahir tentang musabab kesurupan massal, yaitu pohon tua yang ditebang, serta fakta lain yang Sony lihat. Ternyata ada seorang siswi SMA yang meninggal dan arwah penasarannya mendiami pohon tersebut. Eci pun sontak terkejut mendengar pengakuan dari Pak Zahir jika sebenarnya beberapa tahun kemarin di sekolahnya sempat ada siswi yang meninggal akibat pendarahan di kamar mandi. Namanya Rahni. Rahni memang terkenal sebagai anak yang berprestasi di sekolahnya dan dikenal cukup pendiam. Hal itu bermula saat Rahni yang meminta izin kepada ibu guru di tengah pelajaran ingin ke toilet karena merasa dirinya datang halangan di hari pertama. Saat Rahni berbalik badan, ibu guru tersebut memang melihat rok belakang Rahni sudah terkena basah noda darah. Tidak ada rasa curiga ataupun berpikiran macam-macam. Si ibu guru pun mengizinkan dan menyuruh Rahni segera membersihkan dirinya serta mengambilkan pembalut yang tersimpan di ruang UKS untuk Rahni. Setelah memberikan pembalut untuk Rahni, ibu guru itu kembali masuk ke dalam ruang kelas dan melanjutkan pelajaran. Rahni masih tidak juga kunjung kembali ke dalam kelas sampai dengan jam pelajaran ibu guru tersebut berakhir dan berganti ke jam mata pelajaran lain. Setelah cukup lama Rahni tidak datang ke kelas, salah seorang teman kelasnya memberitahukan kepada Pak Syafiq jika Rahni sudah berjam-jam tidak mengikuti pelajaran. Padahal sebelumnya ia hanya izin ke WC untuk membersihkan diri saat halangan di hari pertama. Pak Syafiq pun menyuruh dua teman Rahni untuk mencari Rahni. Barangkali mungkin Rahni ada di UKS. Saat mereka mencari kemana-mana, Rahni tidak ada. Namun yang membuat curiga, pintu kamar mandi masih terkunci rapat. Singkat cerita, setelah pintu kamar mandi didobrak, terlihatlah Rahni sudah terkulai lemas, tidak sadarkan diri, dengan posisi terduduk di kamar mandi dan di bawahnya masih terlihat banyak genangan darah. Rahni segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun, saat dibawa ke ruang pemeriksaan, Rahni dinyatakan sudah meninggal akibat kehabisan darah karena pendarahan. Setelah ditelusuri lebih lanjut, rupanya Rahni menggugurkan janinnya. Hal itu dikuatkan dari hasil pemeriksaan dokter. Ditemukannya zat-zat obat peluntur kandungan yang masih ada di lambung Rahni. Pihak sekolah kala itu menganggap berita Rahni meninggal karena menggugurkan kandungan adalah sebuah aib besar yang harus ditutup rapat, karena akan menyangkut dengan penilaian akreditasi dan citra sekolah yang selama ini sudah terkenal bagus. Rahni yang malang itu harus menutup usia di umur yang masih sangat belia, yaitu 17 tahun. Kedua orang tua Rahni pun yang memang bukan dari keluarga berada, sangat terpukul dengan kematian putri semata wayangnya itu. Mereka tidak bisa menelusuri lebih lanjut mengenai penyebab kematian Rahni yang mungkin disebabkan pihak lain. Bagi mereka, Rahni tidak mungkin menggugurkan janinnya itu karena tidak punya biaya membeli obat penggugur kandungan. Sony yang mendengar pengakuan dari Pak Zahir hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalanya sambil terus menyimak. Setelahnya Sony berkata jika mungkin arwah siswi tersebut masih penasaran dan mendiami pohon yang kini akhirnya ditebang. Karena sebetulnya ia masih ingin menyampaikan kebenaran yang belum terungkap. Ada kemungkinan siswi itu diberi penggugur kandungan oleh kekasihnya. Namun ia tidak menyadari sampai pada akhirnya ia harus meninggal dengan cara yang tragis. Sony lalu meminta Pak Zahir mengadakan tahlil di sekolah untuk mendoakan mendiang almarhum. Dan nantinya Sony yang akan memindahkan arwah penasaran tersebut ke pohon lain agar tidak mengganggu para siswi dan siswa yang ada di sekolah. Tutup cerita Eci. Novi pun menyahuti cerita Eci. Oh, mungkin jangan-jangan siswi misterius yang dilihat sama Tia itu adalah sosok Rahni, celetuknya. Sebenarnya kalau boleh jujur, saat aku kesurupan, aku melihat siswi misterius itu berubah wajahnya menjadi menyeramkan dan mencekikku sambil berkata
jangan usik rumahku. Tapi kalau saat itu aku jujur, aku takut kalian semua gak akan ada yang percaya. Sama halnya saat aku bilang ke kalian, aku lihat sesosok siswi misterius sebelum aku kesurupan. Jawab Tia. Dan benar saja, berselang 2 hari kemudian, tepat di hari Jumat, pihak sekolah mengumumkan jika akan ada pengajian untuk almarhum Rahni yang sudah meninggal dan mengumandangkan doa-doa agar sekolah SMA Kenari bisa aman dari segala macam gangguan makhluk yang tidak kasat mata, supaya tidak mengganggu para siswa-siswi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Bagi Tia, mungkin kejadian menyeramkan itu kini sudah lama berlalu, namun masih menyisakan kenangan menyeramkan di dalam hidupnya saat ia melihat sosok arwah penasaran ketika Tia sedang tidak sadarkan diri dahulu. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.